Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya hati, pernahkah kita merenung bagaimana perjalanan agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing umat dari kegelapan menuju cahaya? Beliau adalah teladan sempurna, utusan Allah yang jejak langkahnya penuh hikmah dan cinta kasih. Dalam perjalanan ini, kita akan bersama-sama menyusuri jejak beliau, meneladani akhlak mulia, memahami makna tauhid, dan menemukan rahasia kehidupan yang diridhai Allah. Mari duduk sejenak, membuka hati dan belajar bersama. Karena setiap kisah Rasulullah adalah cahaya yang menuntun kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat menyimak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cahaya yang diutus Allah untuk membimbing manusia dari kegelapan menuju cahaya hidayah. Sebelum kelahiran beliau, dunia berada dalam masa kegelapan jahiliyah. Nilai-nilai kemanusiaan runtuh, perbudakan merajalela, perempuan dianggap hina, dan berhala menjadi sesembahan. Keadilan tergantikan oleh kesewenang-wenangan, dan kasih sayang ditutupi oleh kerakusan duniawi. Di tengah kegelapan itu, Allah menyiapkan seorang utusan terakhir yang akan membawa risalah penutup untuk seluruh umat manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir bukan sekadar untuk bangsa Arab, melainkan untuk seluruh alam semesta. Dalam setiap detik kehidupannya, beliau adalah teladan sempurna yang menjadi cermin bagi siapapun yang merindukan kebenaran dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Jejak-jejak kehidupan beliau tidak hanya berupa sejarah, melainkan pancaran nur ilahi yang abadi, yang dapat menuntun hati siapa saja yang mau menyusurinya. Kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah rahmat yang ditunggu oleh semesta. Sejak beliau lahir, tanda-tanda kebesaran Allah mulai tampak. Berhala-berhala runtuh, istana Kisra retak, api sembahan kaum Majusi padam setelah ribuan tahun menyala. Semua itu adalah simbol bahwa cahaya kebenaran telah datang dan akan menghapus segala bentuk kebatilan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tumbuh sebagai yatim piatu, sebuah ujian yang menunjukkan betapa Allah menyiapkan beliau untuk menjadi manusia yang hanya bersandar kepadanya. Kehidupan masa kecilnya penuh kesederhanaan, namun di balik kesederhanaan itu tersimpan kekuatan ruhani yang luar biasa. Allah menjaga beliau dari segala bentuk keburukan, sehingga sejak kecil beliau tumbuh dalam fitrah yang bersih dan mulia. Inilah permulaan dari jejak perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh makna bagi siapapun yang ingin memahami jalan menuju Allah. Seiring berjalannya waktu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dikenal sebagai pribadi yang jujur dan amanah. Masyarakat Makkah memberi beliau gelar Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Kejujuran dan ketulusan beliau bukan sekadar strategi sosial, tetapi refleksi dari hati yang disinari cahaya ilahi. Rasulullah SAW tidak pernah terjerumus dalam perbuatan tercela, tidak pernah mengikuti tradisi penyembahan berhala, dan selalu menjauh dari kerusakan moral yang melanda masyarakatnya. Beliau tumbuh menjadi pribadi yang berbeda dari kebanyakan manusia pada zamannya, karena Allah memang telah memilih beliau sebagai utusan terakhir. Keberadaan beliau adalah jawaban atas doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang memohon agar dari keturunannya lahir seorang Rasul untuk menuntun umat manusia. Doa itu kini terjawab, dan Rasulullah SAW adalah wujud nyata kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya. Menyusuri jejak Rasulullah SAW berarti menyelami perjalanan ruhani yang penuh pengorbanan, kesabaran, dan kasih sayang. Rasulullah SAW adalah sosok yang memikul amanah besar, membimbing manusia kepada tauhid dan menjauhkan mereka dari kesyirikan. Namun amanah itu tidak datang dengan jalan mudah. Beliau harus menghadapi cemoohan, penolakan, bahkan ancaman pembunuhan dari kaum Quraisy yang merasa terusik oleh dakwah tauhid. Meski demikian,
beliau tidak pernah goyah. Kesabaran dan keyakinan beliau kepada Allah adalah teladan bagi kita, bahwa perjuangan menuju kebenaran akan selalu diiringi ujian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa cinta kepada Allah harus diiringi dengan keteguhan hati dan kesediaan untuk berkorban demi kebenaran. Dari kelahiran hingga diangkat menjadi Rasul, kehidupan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah cerminan persiapan ilahi. Allah membentuk beliau melalui ujian kesepian, pengalaman sebagai penggembala, perjalanan dagang, hingga perenungan di Gua Hira. Semua fase itu adalah tahapan pembentukan spiritual yang menjadikan beliau utusan paling sempurna. Menyusuri jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya berarti memahami sejarah hidupnya, tetapi juga belajar bagaimana menguatkan hati di tengah cobaan, bagaimana menjaga fitrah dari noda, serta bagaimana menjadi pribadi yang jujur, amanah, dan penuh kasih sayang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan sepanjang masa, dan jejaknya adalah peta bagi setiap insan yang ingin berjalan menuju Allah dengan cahaya iman. Pada usia 40 tahun, saat manusia biasanya mencapai puncak kematangan akal dan pengalaman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih jalan yang berbeda dari kebanyakan orang. Beliau tidak larut dalam hiruk-pikuk pasar Makkah, tidak sibuk dengan persaingan duniawi, dan tidak hanyut dalam adat jahiliyah yang menyelimuti masyarakatnya. Sebaliknya, beliau sering menyendiri, merenung, dan beribadah dengan cara yang menghubungkan hati kepada Pencipta. Tempat yang menjadi saksi perenungan itu adalah Gua Hira, sebuah gua kecil di puncak Jabal Nur yang sunyi. Dalam kesunyian itulah Rasulullah SAW mencari makna kehidupan, menatap langit malam yang bertabur bintang, dan mendengar bisikan fitrah yang merindukan kebenaran. Kesunyian Gua Hira bukan sekadar ruang fisik, tetapi juga simbol perjalanan batin yang harus ditempuh manusia untuk menemukan Allah. Beliau sedang disiapkan untuk menerima wahyu pertama yang akan mengguncang dunia dan mengubah sejarah peradaban manusia. Malam itu, saat Rasulullah SAW berada dalam perenungan mendalam, datanglah malaikat Jibril dengan membawa perintah dari Allah. Peristiwa itu bukan sekadar pengalaman spiritual, melainkan momen transendental yang membuka tabir antara dunia manusia dan wahyu ilahi. Malaikat Jibril mendekap beliau seraya berkata, "Iqra," yang artinya bacalah. Rasulullah SAW menjawab dengan ketidakmampuannya, "Aku tidak bisa membaca." Perintah itu diulang hingga 3 kali, hingga akhirnya turunlah ayat pertama dari surah Al-Alaq. "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan." Ayat ini adalah deklarasi besar yang menegaskan bahwa ilmu, bacaan, dan pengetahuan harus bersumber pada Allah. Wahyu pertama itu menjadi fondasi peradaban Islam, sebuah peradaban yang menempatkan ilmu sebagai cahaya, bukan sekadar alat duniawi. Rasulullah SAW yang sebelumnya buta huruf kini diangkat sebagai pembawa risalah ilmu yang paling agung, membuktikan bahwa pengetahuan sejati adalah anugerah dari Allah, bukan semata hasil usaha manusia. Pengalaman menerima wahyu pertama itu mengguncang jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pulang dengan tubuh gemetar, keringat bercucuran meski malam dingin, dan hatinya penuh rasa takut sekaligus takjub. Ketika tiba di rumah, beliau berkata kepada Khadijah, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah radhiyallahu anha, istri yang penuh kasih dan pengertian, segera menenangkan beliau dengan kelembutan. Ia tidak sekadar menjadi istri, tetapi juga sahabat sejati yang mampu menguatkan hati Rasulullah SAW. Khadijah meyakinkan beliau dengan kata-kata yang penuh keyakinan, "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi, menolong yang lemah, memberi kepada yang membutuhkan, memuliakan tamu, dan menolong yang tertindas." Dukungan Khadijah adalah pelajaran besar
bahwa dakwah dan perjuangan tidak bisa dilakukan sendirian. Ia membutuhkan lingkungan, keluarga, dan sahabat yang setia. Dari momen ini kita belajar bahwa di balik setiap perjuangan besar selalu ada kekuatan cinta dan kesetiaan yang menopang. Setelah peristiwa itu, Rasulullah SAW mulai menyadari bahwa dirinya telah dipilih untuk memikul amanah yang amat berat. Menjadi Rasul bukan sekadar sebuah kehormatan, melainkan tanggung jawab besar untuk membimbing manusia yang terjerumus dalam kesesatan. Allah tidak memilih sembarang manusia, tetapi seorang hamba yang hatinya telah ditempa dengan kesabaran, kejujuran, dan kelembutan. Rasulullah SAW mulai menjalani masa-masa awal kenabian dengan perasaan campur aduk, penuh keagungan, rasa takut, sekaligus keimanan yang teguh. Dalam masa ini, beliau memilih untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dimulai dari keluarga dan sahabat terdekat. Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zaid bin Haritsah adalah orang-orang pertama yang menerima risalah Islam. Langkah awal ini menjadi fondasi yang kokoh, karena dakwah yang dimulai dengan hati-hati dan penuh hikmah akan tumbuh menjadi kekuatan besar yang tak bisa dihentikan. Menyusuri jejak Rasulullah SAW di Gua Hira mengajarkan kita bahwa perjumpaan dengan Allah seringkali lahir dari kesunyian, ketenangan, dan pencarian yang tulus. Wahyu pertama adalah simbol bahwa jalan menuju Allah harus dimulai dengan membaca tanda-tanda kebesarannya, baik di dalam Al-Quran maupun di alam semesta. Rasulullah SAW menunjukkan bahwa perjalanan spiritual bukanlah hal yang instan, melainkan hasil dari perenungan, kesabaran, dan kesiapan hati. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa siapapun bisa menemukan cahaya Allah jika ia mau berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, mengheningkan hati, dan membaca dengan mata iman. Gua Hira adalah simbol keheningan batin, tempat di mana manusia bisa menemukan suara ilahi yang sesungguhnya. Dengan mengikuti jejak Rasulullah SAW, kita pun bisa menemukan makna hidup yang sejati. Hidup yang dipenuhi cahaya iman, ilmu, dan pengabdian kepada Allah. Setelah menerima wahyu pertama di Gua Hira, Rasulullah SAW memasuki fase baru dalam kehidupannya, yaitu fase dakwah. Namun, dakwah ini tidak langsung dilakukan secara terang-terangan. Rasulullah SAW memulainya dengan penuh kehati-hatian, sembunyi-sembunyi, dan penuh strategi. Hal ini bukan karena beliau takut, melainkan karena bijaksana dalam menakar kekuatan dan kesiapan umat. Beliau memahami bahwa masyarakat Makkah masih sangat fanatik terhadap berhala, tradisi nenek moyang, dan sistem sosial yang bertentangan dengan nilai tauhid. Oleh sebab itu, dakwah pertama kali disampaikan kepada orang-orang terdekat, keluarga, sahabat, dan mereka yang memiliki hati yang bersih. Di rumah Arqam bin Abi Arqam, sebuah rumah sederhana di dekat Bukit Syafa, Rasulullah SAW dan para sahabat awal berkumpul untuk mendengarkan ajaran Islam. Dari sinilah titik awal sebuah gerakan besar yang kelak mengguncang dunia dimulai. Sebuah gerakan yang berlandaskan pada kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam fase dakwah rahasia ini, Rasulullah SAW tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga menanamkan akidah yang kuat di hati para sahabat. Beliau menanamkan keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, dan semua bentuk kesyirikan harus ditinggalkan. Ajaran ini sederhana, namun sangat revolusioner, karena mengguncang tatanan sosial, politik, dan ekonomi bangsa Quraisy. Sebab, penyembahan berhala bukan hanya tradisi, tetapi juga sumber keuntungan besar bagi mereka. Karenanya, risalah tauhid dianggap sebagai ancaman langsung bagi stabilitas mereka. Meski demikian, orang-orang yang berhati jernih menyambut dakwah Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh iman. Abu Bakar Asy-Siddiq segera memeluk Islam dan kemudian mengajak sahabat-sahabat lain seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Mereka adalah sahabat awal yang kelak menjadi pilar penting dalam perjuangan Islam. Dari jumlah yang sedikit itu, cahaya Islam mulai menyinari Makkah, meski secara diam-diam. Namun, jalan dakwah tidaklah mulus. Seiring dengan bertambahnya pengikut, berita tentang risalah baru ini mulai terdengar oleh kaum Quraisy. Mereka merasa resah karena risalah tauhid mengancam kedudukan mereka sebagai penjaga Ka'bah yang penuh dengan berhala. Ujian demi ujian mulai menimpa kaum muslimin awal. Mereka diolok-olok, dicemooh, bahkan disiksa. Bilal bin Rabah, seorang budak berkulit hitam, disiksa dengan cara dijemur di bawah terik matahari. Dadanya ditindih batu besar sambil dipaksa untuk meninggalkan kalimat tauhid. Namun, dengan penuh keteguhan hati, ia tetap mengucapkan Ahad, Ahad, tanda bahwa hanya Allah yang Maha Esa. Kisah Bilal adalah simbol bahwa keimanan sejati bukanlah sekadar ucapan, tetapi kesediaan untuk bertahan dalam penderitaan demi kebenaran. Dari sini kita belajar bahwa jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan pengorbanan, dan mengikuti jejak itu berarti siap untuk menghadapi ujian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menghadapi penolakan keras dari kaumnya. Beliau diejek sebagai penyair, tukang sihir, bahkan orang gila. Semua tuduhan itu dilontarkan untuk melemahkan pengaruh beliau di mata masyarakat. Namun, beliau tidak pernah membalas dengan kebencian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap sabar, penuh kasih sayang, dan terus menyampaikan risalah dengan hikmah. Beliau tahu bahwa hidayah adalah urusan Allah, sementara tugasnya hanya menyampaikan dengan penuh kesungguhan. Sikap beliau inilah yang menjadi teladan utama. Ketika menghadapi kebencian, balaslah dengan kasih sayang. Ketika menghadapi cemoohan, hadapilah dengan kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah putus asa, karena beliau yakin bahwa pertolongan Allah akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Inilah pelajaran berharga bagi kita, bahwa jalan kebenaran tidak pernah mudah, tetapi dengan iman dan tawakal, segala rintangan dapat dilalui. Menyusuri jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam fase dakwah rahasia dan ujian awal ini mengajarkan kita arti kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat awal menunjukkan bahwa iman bukan hanya tentang keyakinan dalam hati, tetapi juga tentang keberanian untuk mempertahankannya dalam ujian nyata. Dari jumlah yang kecil, Islam tumbuh menjadi kekuatan besar karena fondasinya adalah tauhid yang murni dan akhlak yang mulia. Jejak ini menjadi teladan bagi kita semua, bahwa jika ingin menegakkan kebenaran, kita harus siap dengan tantangan, cemoohan, bahkan penderitaan. Namun pada akhirnya, kemenangan selalu berada di pihak kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan, dan tidak ada pengorbanan yang sia-sia jika dilakukan di jalan Allah. Maka, mengikuti jejak beliau berarti menguatkan hati untuk selalu teguh dalam iman, meski dunia menolak dan menentang. Setelah sekitar 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, datanglah perintah Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan risalah secara terbuka. Ayat itu berbunyi, "Maka sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik." Quran Surat Al-Hijr 94. Ayat ini menjadi titik balik besar dalam perjalanan dakwah Islam. Rasulullah SAW yang sebelumnya bergerak hati-hati di lingkaran keluarga dan sahabat dekat, kini harus melangkah ke panggung publik. Beliau mengumpulkan keluarga besarnya, Bani Hashim, dan menyampaikan risalah tauhid. Namun,
reaksi yang muncul justru penuh dengan penolakan dan cemoohan, bahkan dari pamannya sendiri, Abu Lahab. Ia berkata dengan nada meremehkan, "Celakalah engkau, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Penolakan Abu Lahab terekam dalam surah Al-Masad, sebuah isyarat bahwa dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dihadapkan pada perlawanan keras dari kaumnya sendiri. Inilah awal dari gelombang penentangan yang semakin besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdiri di Bukit Syafa, menyeru masyarakat Quraisy dengan suara lantang, "Wahai kaumku, bagaimana pendapat kalian jika aku katakan bahwa di balik bukit ini ada pasukan musuh yang hendak menyerang? Apakah kalian akan mempercayaiku?" Mereka serentak menjawab, "Kami percaya, karena engkau tidak pernah berdusta." Saat itulah beliau menyampaikan risalah tauhid, bahwa tidak ada sesembahan selain Allah dan bahwa dirinya adalah utusan Allah. Seruan itu mengguncang Makkah, karena selama ini mereka mengenal Muhammad sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Namun, ketika beliau menyeru agar meninggalkan berhala dan hanya menyembah Allah, mayoritas dari mereka menolak. Kejujuran beliau diakui, tetapi kebenaran yang dibawa justru ditentang. Dari sini terlihat bahwa penolakan bukan karena kurangnya bukti, tetapi karena kesombongan dan kepentingan duniawi. Seruan Rasulullah SAW adalah seruan kebebasan sejati, namun mereka menganggapnya sebagai ancaman bagi kekuasaan dan status sosial mereka. Gelombang penentangan pun semakin memuncak. Kaum Quraisy mulai melakukan berbagai cara untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Mereka mencoba merayu dengan tawaran harta, kedudukan, bahkan kekuasaan, asal beliau mau berhenti menyeru kepada tauhid. Mereka berkata, "Jika engkau menginginkan harta, kami akan kumpulkan untukmu. Jika engkau ingin menjadi pemimpin, kami akan angkat engkau sebagai pemimpin kami. Jika engkau ingin menikah, kami akan carikan perempuan yang engkau sukai." Namun Rasulullah SAW menjawab dengan ketegasan yang abadi, "Demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan meninggalkannya hingga Allah memenangkannya atau aku binasa karenanya." Keteguhan ini adalah teladan utama bagi para pejuang kebenaran, bahwa kebenaran tidak bisa ditukar dengan dunia dan dakwah tidak boleh ditawar dengan kepentingan materi. Rasulullah Sallallahu dalam menunjukkan kepada kita bahwa seorang dai sejati adalah yang berpegang teguh pada risalah, meski seluruh dunia menentangnya. Ketika rayuan gagal, kaum Quraisy beralih pada intimidasi, penyiksaan, dan pemboikotan. Kaum muslimin dipersekusi habis-habisan. Mereka yang lemah, seperti budak dan orang miskin, disiksa dengan kejam. Ammar bin Yasir dan keluarganya menjadi korban penyiksaan yang mengerikan, hingga ibunya, Sumayyah, gugur sebagai syahidah pertama dalam Islam. Rasulullah SAW sendiri tak luput dari gangguan. Beliau diejek, dilempari kotoran, bahkan diletakkan kotoran unta di punggungnya saat sedang sujud di hadapan Ka'bah. Namun, semua itu tidak pernah membuat beliau marah atau membalas dengan kebencian. Beliau hanya mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena mereka tidak mengetahui." Doa ini adalah bukti betapa luasnya kasih sayang Rasulullah SAW. Meski beliau dihina, beliau tetap mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang memusuhinya. Sikap ini mengajarkan bahwa dakwah bukanlah ajang balas dendam, melainkan jalan kasih sayang yang penuh kesabaran. Menyusuri jejak Rasulullah SAW dalam fase dakwah terang-terangan dan penentangan keras mengajarkan kita arti keteguhan, keberanian, dan kasih sayang. Beliau tidak gentar menghadapi ejekan, tidak tergoda oleh tawaran dunia, dan tidak goyah meski ancaman
datang silih berganti. Dakwah beliau adalah dakwah yang penuh ketulusan, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi semata-mata karena cinta kepada Allah dan kasih sayang kepada umat manusia. Dari fase ini, kita belajar bahwa dakwah membutuhkan kekuatan iman yang tak tergoyahkan, keberanian untuk berkata benar di hadapan banyak orang, serta kesabaran untuk menanggung ujian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa kebenaran akan selalu diuji, tetapi pada akhirnya cahaya tauhid tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Maka, jika kita ingin menyusuri jejak beliau, kita harus siap menegakkan kebenaran dengan hati yang teguh, lisan yang jujur, dan kasih sayang yang meliputi seluruh makhluk. Setelah bertahun-tahun menghadapi tekanan, intimidasi, dan siksaan di Makkah, Allah memberikan jalan baru bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Hijrah menjadi perintah dan strategi ilahi yang mengubah arah sejarah Islam. Hijrah bukanlah sekadar perpindahan tempat dari Makkah ke Madinah, tetapi sebuah transformasi spiritual dan sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa perjuangan menegakkan kebenaran membutuhkan pengorbanan, termasuk meninggalkan tanah kelahiran, rumah, harta, bahkan keluarga. Umat Islam harus berani meninggalkan zona nyaman demi menyelamatkan iman. Dari peristiwa hijrah, kita belajar bahwa jalan menuju Allah selalu membutuhkan pengorbanan besar. Tidak ada perjuangan tanpa rasa sakit, dan tidak ada kemenangan tanpa meninggalkan sesuatu yang dicintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa yang lebih utama dari cinta tanah kelahiran adalah cinta kepada Allah dan ketaatan kepadanya. Inilah pesan besar dari hijrah, bahwa iman harus lebih tinggi nilainya daripada segala kepentingan duniawi. Perjalanan hijrah penuh dengan risiko. Kaum Quraisy tidak tinggal diam. Mereka menyusun rencana untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar dakwah tauhid terhenti. Namun Allah melindungi kekasihnya dengan cara yang menakjubkan. Saat malam persekongkolan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya, sementara beliau bersama Abu Bakar keluar menuju Gua Tsur untuk bersembunyi. Para pembunuh Quraisy yang mengepung rumahnya pun tertipu, karena Allah menutup penglihatan mereka. Di Gua Tsur, Abu Bakar sempat diliputi rasa takut, khawatir para pengejar menemukan mereka. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkannya dengan kalimat abadi, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Kalimat ini menjadi peneguhan hati bagi setiap pejuang iman, bahwa selama Allah membersamai kita, tidak ada musuh yang mampu mengalahkan. Gua Tsur pun menjadi saksi bahwa pertolongan Allah selalu hadir di saat genting, asalkan hati tetap teguh dan penuh tawakal. Setelah melewati ujian berat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar melanjutkan perjalanan panjang menuju Madinah. Perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa, melainkan perjalanan penuh makna yang akan menjadi fondasi peradaban baru. Setibanya di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambut dengan penuh cinta oleh kaum Ansyar. Mereka melantunkan syair "Tala'a al-Badru alaina" sebagai tanda kebahagiaan atas kedatangan beliau. Madinah menjadi rumah baru bagi kaum muslimin, tempat di mana mereka bisa beribadah dengan bebas dan membangun masyarakat berdasarkan nilai-nilai tauhid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera membangun Masjid Nabawi sebagai pusat peribadatan, pendidikan, dan pemerintahan. Dari sinilah Islam mulai berkembang pesat, bukan hanya sebagai agama pribadi, tetapi sebagai sistem kehidupan yang menyentuh seluruh aspek masyarakat. Hijrah membuktikan bahwa perubahan besar dimulai dari keberanian untuk melangkah keluar dari zona lama menuju ruang baru yang penuh harapan. Hijrah juga mempertemukan dua kelompok besar umat Islam, kaum Muhajirin dari Makkah dan kaum Ansyar dari Madinah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan mereka dengan ikatan iman yang lebih kuat daripada ikatan darah. Persaudaraan ini menjadi fondasi kokoh bagi persatuan umat Islam. Kaum Muhajirin yang kehilangan harta dan keluarga disambut dengan tangan terbuka oleh kaum Ansyar yang rela berbagi apapun yang mereka miliki. Persaudaraan ini adalah teladan abadi bahwa kekuatan umat bukan terletak pada kekayaan atau jumlah, melainkan pada persatuan hati dalam iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa hijrah bukan hanya soal meninggalkan tempat, tetapi juga meninggalkan sifat egois, kebencian, dan kezaliman. Hijrah adalah perjalanan batin untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menyatukan hati dalam persaudaraan sejati. Dari sini, kita belajar bahwa kekuatan iman terwujud nyata ketika umat saling mendukung dan bergandengan tangan dalam kebaikan. Menyusuri jejak Rasulullah SAW dalam peristiwa hijrah mengajarkan kita bahwa setiap langkah menuju Allah pasti penuh ujian, tetapi juga penuh pertolongannya. Hijrah adalah simbol perpindahan dari kegelapan menuju cahaya, dari kelemahan menuju kekuatan, dari ketertindasan menuju kebebasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa iman harus menjadi kompas utama dalam setiap keputusan hidup, meski harus meninggalkan kenyamanan dunia. Bagi kita hari ini, hijrah tidak selalu berarti berpindah tempat, tetapi bisa berarti meninggalkan kebiasaan buruk menuju kebaikan, meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan, dan meninggalkan dunia yang melalaikan menuju kehidupan yang lebih dekat dengan Allah. Inilah makna sejati hijrah, perpindahan hati menuju Allah. Jika kita ingin menyusuri jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pun harus siap berhijrah dalam diri kita masing-masing, agar hidup kita dipenuhi cahaya iman dan keberkahan dari Allah. Setelah bertahun-tahun menghadapi penolakan, peperangan, dan berbagai ujian berat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mencapai puncak kemenangan yang gemilang, yaitu peristiwa Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah. Peristiwa ini terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah yang dilanggar oleh kaum Quraisy. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama 10.000 pasukan kaum muslimin bergerak menuju Makkah dengan kekuatan besar, namun bukan untuk membalas dendam. Dalam hati beliau hanya ada misi mulia, mengembalikan Ka'bah kepada kemurnian tauhid dan menghapus sisa-sisa penyembahan berhala. Perjalanan menuju Fathu Makkah adalah perjalanan yang penuh makna. Ia bukan sekadar kemenangan militer, tetapi kemenangan ruhani yang menunjukkan bahwa kasih sayang lebih kuat daripada kebencian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan bahwa kejayaan Islam bukan terletak pada penaklukan pedang, melainkan pada penaklukan hati. Fathu Makkah menjadi saksi bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat, bukan permusuhan. Saat memasuki kota Makkah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menampakkan kesombongan layaknya seorang penakluk. Beliau menundukkan kepala hingga hampir menyentuh pelana untanya sebagai tanda syukur dan kerendahan hati kepada Allah. Beliau tahu bahwa kemenangan ini bukan hasil kekuatan manusia, melainkan pertolongan Allah semata. Di hadapan kaum Quraisy yang pernah mengusir, menyiksa, dan memeranginya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru menunjukkan akhlak yang mulia. Beliau tidak menebar ancaman, tidak menghunus pedang untuk membalas dendam, melainkan memberikan jaminan keamanan. Beliau bersabda, "Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Siapa yang masuk ke rumahnya sendiri dan menutup pintunya aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram aman." Dengan kalimat ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menebarkan rasa damai di tengah ketegangan. Fathu Makkah menjadi teladan bahwa kekuatan sejati bukan pada kemampuan menguasai musuh, tetapi pada kemampuan menahan amarah dan memberi maaf. Momen paling menggetarkan dalam peristiwa Fathu Makkah adalah ketika Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan masyarakat Quraisy yang ketakutan, lalu bertanya, "Wahai kaum Quraisy, menurut kalian apa yang akan aku lakukan terhadap kalian?" Mereka menjawab dengan penuh harap, "Engkau adalah saudara yang mulia, anak dari saudara yang mulia." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab dengan kalimat yang menggetarkan hati, "Pergilah, kalian bebas. Tidak ada celah bagi kalian pada hari ini." Inilah puncak kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat beliau memiliki kekuatan penuh untuk membalas dendam, justru beliau memilih memberi ampunan. Kalimat itu menjadi bukti nyata bahwa beliau adalah rahmat bagi semesta alam. Dengan kasih sayang, beliau menundukkan hati musuh-musuhnya. Inilah kemenangan sejati yang jauh lebih besar daripada sekadar kemenangan perang, kemenangan atas ego, dendam, dan kebencian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa Islam berdiri di atas fondasi rahmat, bukan balas dendam. Setelah memberikan pengampunan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Ka'bah dan membersihkannya dari ratusan berhala yang diletakkan di sekelilingnya. Dengan tongkat di tangannya, beliau merobohkan berhala-berhala itu sambil membaca ayat Allah. Kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra 81. Peristiwa ini menandai berakhirnya era penyembahan berhala di Makkah dan dimulainya era tauhid yang murni. Ka'bah kembali menjadi rumah suci yang hanya diperuntukkan bagi Allah, sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam dahulu. Fathu Makkah menjadi simbol kebersihan hati dari segala bentuk kesyirikan. Ia bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi juga pengingat bagi kita bahwa setiap hati manusia adalah Ka'bah kecil yang harus dibersihkan dari berhala-berhala duniawi, cinta harta, kedudukan, atau ego yang menyaingi cinta kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kemenangan sejati adalah ketika hati manusia hanya tunduk kepada Allah. Menyusuri jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Fathu Makkah mengajarkan kita bahwa kemenangan tidak boleh melahirkan kesombongan, melainkan kerendahan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa kasih sayang lebih kuat daripada pedang dan ampunan lebih mulia daripada dendam. Peristiwa ini menjadi teladan bagi kita untuk menghadapi musuh, lawan, bahkan orang yang menyakiti kita dengan akhlak mulia. Fathu Makkah adalah cermin bahwa Islam bukanlah agama yang haus kekuasaan, tetapi agama yang membawa kedamaian. Bagi kita hari ini, Fathu Makkah bisa dimaknai sebagai kemenangan melawan hawa nafsu, kemenangan membersihkan hati dari berhala dunia, dan kemenangan menundukkan ego agar tunduk hanya kepada Allah. Jika kita ingin menyusuri jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus belajar menebarkan kasih sayang, memberi ampunan, dan menundukkan hati dengan kerendahan di hadapan Allah. Inilah makna sejati dari kemenangan dalam Islam. Setelah melewati perjalanan panjang penuh perjuangan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunaikan haji terakhir yang kemudian dikenal sebagai Haji Wada, haji perpisahan. Dalam kesempatan itu, beliau menyampaikan khutbah yang monumental yang tidak hanya ditujukan kepada para sahabat yang hadir, tetapi kepada seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Khutbah tersebut memuat pesan-pesan universal tentang persaudaraan, keadilan, hak asasi manusia, dan kesetaraan. Beliau menegaskan bahwa tidak ada keutamaan antara Arab dan non-Arab, kulit putih dan kulit hitam, kecuali dengan ketakwaan. Pesan ini adalah deklarasi kemanusiaan yang jauh melampaui zamannya, menegakkan prinsip bahwa seluruh manusia adalah satu keluarga di bawah naungan Allah. Khutbah Haji Wada adalah warisan abadi yang menegaskan bahwa Islam bukan hanya agama ibadah ritual, tetapi juga sistem kehidupan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Rasulullah SAW ingin memastikan bahwa umatnya berjalan di atas jalan kebenaran meski beliau
tidak lagi bersama mereka. Dalam khutbah itu pula, Rasulullah SAW meninggalkan dua pusaka besar yang menjadi pedoman umat Islam sepanjang zaman, Al-Quran dan Sunnah. Beliau bersabda, "Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat, kitab Allah dan sunnahku." Wasiat ini adalah pegangan utama bagi kita, bahwa jalan keselamatan hanya bisa diraih dengan kembali kepada Al-Quran dan meneladani sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran adalah cahaya yang tidak akan pernah padam, dan sunnah beliau adalah penjelasan nyata bagaimana cahaya itu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW ingin memastikan bahwa umat Islam tidak kehilangan arah setelah kepergiannya. Beliau sadar bahwa perjalanan umat akan penuh ujian, fitnah, dan godaan dunia. Namun, dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, umat Islam akan tetap berada di jalan yang lurus. Wasiat ini adalah warisan teragung yang harus dijaga oleh setiap muslim di sepanjang zaman. Setelah kembali dari Haji Wada, Rasulullah SAW mulai merasakan tanda-tanda bahwa ajalnya semakin dekat. Meski tubuh beliau mulai lemah, semangat beliau untuk membimbing umat tidak pernah padam. Hari-hari terakhir, beliau dipenuhi dengan nasihat, doa, dan kasih sayang kepada umatnya. Beliau sering mengingatkan para sahabat untuk tetap menjaga salat, karena salat adalah tiang agama dan penghubung langsung antara hamba dan Allah. Dalam kondisi sakit yang semakin parah, beliau tetap memimpin salat hingga akhirnya menunjuk Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai imam ketika beliau sudah tidak mampu. Saat ajal menjemput, beliau masih menyebut-nyebut umatnya dengan penuh kasih. Ummati, ummati, ummati. Kata-kata terakhir itu adalah bukti bahwa cinta Rasulullah SAW kepada umatnya tidak pernah pudar, bahkan hingga nafas terakhir. Beliau wafat dengan senyum, meninggalkan dunia dengan hati yang tenang setelah menunaikan amanah besar sebagai utusan Allah. Wafatnya Rasulullah SAW mengguncang hati para sahabat. Umar bin Khattab bahkan sempat tidak percaya, hingga Abu Bakar menenangkan mereka dengan kalimat yang penuh makna. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kalimat ini mengingatkan bahwa risalah Islam tidak berhenti dengan wafatnya Rasulullah SAW, melainkan akan terus hidup karena Allah yang menurunkannya adalah Maha hidup. Wafatnya Rasulullah SAW adalah kehilangan besar, tetapi juga titik awal bagi umat Islam untuk mengambil tanggung jawab dalam melanjutkan dakwah beliau. Tugas itu kini berada di tangan umat untuk menjaga kemurnian tauhid, menegakkan keadilan, dan menyebarkan rahmat kepada seluruh alam. Rasulullah SAW telah menuntaskan misinya, dan kini giliran umat Islam untuk meneruskan jejaknya. Menyusuri jejak Rasulullah SAW hingga akhir hayatnya mengajarkan kita bahwa warisan terbesar beliau bukanlah kekayaan, istana, atau tahta, melainkan iman, akhlak, dan teladan hidup. Beliau adalah Al-Quran yang hidup, yang setiap langkahnya adalah cerminan wahyu ilahi. Rasulullah SAW meninggalkan umat dengan contoh nyata bagaimana menjadi hamba Allah yang sejati. Rendah hati dalam kemenangan, sabar dalam ujian, penuh kasih dalam kekuasaan, dan selalu dekat dengan Allah dalam setiap keadaan. Warisan inilah yang harus kita jaga dan amalkan. Jika kita ingin menyusuri jejak beliau, maka kita harus menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, meneladani akhlak beliau dalam setiap langkah, dan menjadikan cinta kepada Allah dan Rasul sebagai kompas hati kita. Rasulullah SAW mungkin telah wafat, tetapi cahaya beliau tetap hidup dalam hati orang-orang yang mencintainya.
Semoga kita termasuk di dalamnya, menjadi umat yang benar-benar menyusuri jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju ridha Allah dan surganya. Alhamdulillah, sahabat cahaya hati, kita telah bersama-sama menyusuri jejak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah dan hikmah yang kita renungkan hari ini menjadi cahaya dalam hati, penguat iman, serta pengingat bahwa jalan menuju Allah adalah dengan meneladani sunnah nabinya. Jangan biarkan langkah ini berhenti di sini. Mari terus belajar, terus mendekat kepada Allah, dan istiqomah dalam kebaikan. Terima kasih telah setia bersama kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar perjalanan ruhani ini terus berlanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.